Rahayu, mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini kami akan medar sedulur papat limo pancer. Pada umumnya teman-teman medar sedulur papat limo pancer itu terdiri dari kawah atau air ketuban, puser, tali puser, dan darah. Ada juga yang medar dengan kaki among, nyai among, kakang kawah, adi ari-ari. Ada juga yang medar dengan catur batur atau batur catur. Batur itu pangembating pitutur, catur itu 4, sama dengan sedulur papat. Kali ini aku akan membuat sebuah gambaran atau permisalan sedulur papat limo pancer itu kami sosialisasikan seperti lurah itu pancer, sedulur papat itu pamong seperti Carik, Bayan, Kami Tuwo, Joko Tirto, dan sebagainya. Pamong itu hanya sebatas aparat atau pirantinya hidup atau pirantinya jiwa. Jadi kalau lurah tanpa ada perhatian atau bimbingan atau didikan pada pamong-pamong itu, pamong apabila ada ngelindor atau masuknya telat dan sebagainya, kinerjanya lamban, atau bisa jadi dia kurang cekatan kerja, itu akan mengganggu sang pancer, sehingga bukan berarti pamong itu sudah barang jelas bisa dijadikan pijakan atau pamomong yang lebih profesional. Itu juga butuh bimbingan dari pihak-pihak pancer. Nanti juga ada sebuah permisalan, tapi sementara ini aku katakan lurah pancer, pamong-pamong itu sebagai sedulur papat. Pamong itu aparat seperti polisi, bukan bapak polisinya tapi polisi. Pamong bukan bapak yang namanya Pak Suto, itu bukan, tapi pamong itu aparat. Jadi pamong butuh kecerdasan, butuh keprigelan apabila dia mendapatkan satu masukan, didikan, wejangan dari sang pancer itu sendiri juga, agar dia bisa bekerja sesuai dengan jejiban atau kewajibannya. Satu contoh lagi, sedulur papat limo pancer itu ibaratnya tubuh ini, badan ini, raga ini adalah kereta. Sedangkan hati ini adalah sebuah hutan belantara. Di situ ada beberapa atau 4 kuda. Jadi hati sanubari ini adalah kandang-kandangnya nafsu. 4 nafsu bisa dijadikan gambaran sebagai kuda hitam, kuda merah, kuda kuning, kuda putih. Kuda-kuda ini apabila tidak dididik dengan baik dan benar, mereka akan larinya liar, tunggang langgang, dan tidak bisa serempak untuk menarik kereta itu. Sedangkan akal pikiran ini adalah sebuah lis atau kendalinya 4 kuda itu. Hati nurani atau daukiyah itu adalah sang kusir yang akan membawa roh atau atma atau jiwa itu menuju kemana dia akan hendak pergi. Apabila kuda-kuda itu yang liar dilatih dengan baik dan benar, dia itu akan larinya dengan ritme yang sama, dengan irama dan langgam yang sama, sehingga yang di depan tidak mendahului, yang di belakang tidak tertinggal. Karena dia sudah diberi aba-aba
Bahkan tanpa aba-aba, apabila dia sudah melakukan satu didikan ajaran, karena dari kata ajaran itu juga kuda itu bahasa Jawanya jaran. Jaran itu dari kata ajaran atau didikan. Apabila kuda-kuda nanti sudah dididik dengan baik dan benar, dia lari walaupun sekencang apapun, kereta tidak akan goncang. Dia tetap berjalan dengan enjoy-nya. Sedangkan akal pikiran sebagai rel kendali, dia yang mendidik, dia yang memberi aba-aba, dia yang akan memberi satu kendali pada 4 kuda itu. Jadi sedulur papa tidak serta-merta mereka itu langsung bisa ngomong tuh, belum. Dia butuh ajaran, membutuhkan waktu, berjalannya usia seorang anak manusia itu sendiri. Apabila kuda-kuda tersebut atau 4 nafsu itu tidak dikelola dengan baik, tidak dibimbing, diajarkan satu tempat yang pas dan benar, dia akan tunggang langgang. Bukan si kusir atau penunggang kereta, sang atma itu yang naik, justru sang atma akan ditunggangi 4 kuda itu. Maka dari itu ada satu perjalanan seorang anak manusia. Tubuh ini adalah kereta dan hati sanubari itu adalah nafsu yang sudah dijinakkan, nafsu yang sudah dilulutkan, nafsu yang sudah katakanlah seperti diruat. Diruat itu, bahasa diruat itu ya dijinakkan, bahasa Indonesia dijinakkan. Dan ruatan itu yang melakukan adalah akal pikiran sehat, inteligensi seorang manusia. Setelah dia dilakukan dengan baik dan benar, otomatis 4 kuda 4 nafsu itu egonya akan menjadi irama yang indah. Dia akan dididik kemanapun mau, disuruh kemanapun dia bisa. Bahkan 4 kuda penarik kereta itu tanpa aba-aba dia sudah tahu kalau sang juragan, sang atma atau sang roh mau kemana. Karena dia nanti akan dibawa ke Tegal Kurusetra. Tegal Kurusetra itu ya oro-oro ombo ya padang maksar. Lantas ada sebuah pertanyaan. Di mana dan kapan adanya Tegal Kurusetra atau oro-oro ombo? Ya saat ini. Ya hari ini. Ini adalah Tegal Kurusetra. Kenapa kita harus melakukan hal demikian? Karena sang atma, sang roh itu kembali ke haribaan sang Tuhan yang Maha Esa, kembali pada sang empunya. Dia tidak diterima karena sang roh itu masih ada sebuah kemelekatan. Masih ada sedikit pun kemelekatan, walaupun seujung rambut dia tidak akan bisa kembali menyatu kepada Sang Maha Kuasa atau Gusti Pangeran. Dan semuanya itu ada seperti kereta, ruh, atma itu, dan rasa jati dengan akal pikiran itu wilayahnya mikrokosmos, jagat cilik. Jadi kita itu berbicara tentang sedulur papat itu lebih cenderung atau lebih ke arah jagat cilik atau mikrokosmos. Apabila jagat cilik ini sudah ditata dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan-aturan kehidupan, sesuai dengan piweling-piweling sebelumnya yang dikatakan adalah sukmo kawekas. Dia sudah mendapatkan sebuah wekas, jadi ke sukmo tunggal nanti kembalinya dengan enak dan enjoy. Karena dia sudah tidak ada kemelekatan, karena
Padang Asar atau di Tegal Kurukshetra. Dia sudah melawan nafsunya sendiri yang digambarkan pada perwayangan Kurawa. Sedangkan yang melawan nafsu-nafsu Kurawa itu adalah Pandawa. Setelah mereka menjadi satrio pilih tanding, menjadi manusia paripurna seperti Pandawa, dia dengan mudahnya menyatu manunggale kawula kawan Gusti. Itu yang dimaksud dari sedulur papat. Bukan sekedar sedulur papat itu disuruh ngomong, diajak apa saja bisa manut. Nah, akal pikiran yang harus jadi jenderal kehidupan mendidik pada 4 nafsu itu. Sehingga ada yang bilang seorang manusia yang gentleman itu intelektual quiescent, akal pikirannya cerdas, emosionalnya quiescent, emosinya juga cerdas, spiritualnya quiescent, spiritnya cerdas. Dan kalau tiga-tiganya sudah mencapai kecerdasan itu, seorang manusia itu sudah menjadi manusia pilih tanding, manusia paripurna, jalma paripurna. Anak manusia yang sudah mampu melawan hawa nafsunya sendiri, sudah mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kalau sudah mampu menguasai dunia kecil, otomatis dunia besar, mikrokosmos, makrokosmos makrokosmos itu mudah digenggam. Karena jagat cilik itu ada bahasanya Jawa gini. Jagat cilik iku yen ginulung kadya mrica binubut, lamun ginelar ngebak ing jagat. Aja maneh mung jagat gedhe 3 utawa 10. 100 jagat bakal iso mlebu. Ini. Maka dari itu di sini kami mengupas tentang sedulur papat itu sedikit agak berwarna, agak berbeda. Tapi esensialnya sama, intisarinya sama, cuma letternya yang beda. Mungkin wedaran kami ini bisa dijadikan referensi teman-teman pemirsa YouTube. Mungkin bisa dijadikan satu perpaduan. Bukan sebuah bertolak pinggang, berlawanan, enggak. Cuma sebagian besar masyarakat itu mengatakan sedulur papat itu ya cuma gitu sedulur papat. Aku hanya mengupas sedulur papat berdasarkan logika. Alasan saya sederhana, agar piwulang Jawa itu tidak dibilang klenik, tidak dibilang seperti mitos. Tapi ini mitos aku luguskan, ini meta aku logikakan. Ternyata leluhur kita orang Jawa itu pola teknik pikirnya itu sudah melesat jauh sebelum bangsa-bangsa di belahan bumi ini mengerti tentang hal itu. Hingga mohon anak-anak muda milenial sekarang mulai menggandrungi apa arti budaya dan sastra Jawa. Mulai ingin mempelajari hal-hal tersebut. Mungkin hal ini bisa untuk dijadikan bahan sebagai pengetahuan dan sebagainya. Nah, kami teruskan tentang sedulur papat tadi. Apabila kuda-kuda atau sedulur papat atau nafsu-nafsu itu yang bersarang di hati sanubari manusia, itu sudah jinak, sudah mampu membawa ke arah mana sang juragan atau sang roh itu berkehendak. Berarti di hati sanubari manusia itu sudah terbentuk nirwana. Nir itu hilang, warna itu hutan. Jadi rasa di hati yang peteng, yang gelap seperti hutan sudah hilang. Dia menjadi laki-laki atau wanita, maaf, yang namanya satria itu bukan jenis kelamin. Kalau laki-laki itu satria, kalau perempuan itu enggak.
Satria itu jiwa. Jadi perempuan pun juga punya jiwa satria. Jadi setiap insan, setiap anak manusia harus berusaha menjadi manusia yang pilih tanding. Betul-betul menjadi santri. Dari kata santu kebagusan, tri itu 3. Jadi seorang anak manusia, bukan anak Jawa, secara universal harus memiliki 3 kategori. Luhur budine, becik pakartine, wening rasa jatine. Seperti yang saya katakan tadi, intelektualnya kuisen, emosionalnya kuisen, spiritualnya kuisen. Jadi kalau 3 kategori itu sudah cerdas, manusia itu menjadi manusia gentleman, benar-benar manusia yang gagah berani mengalahkan dirinya sendiri, baru dia berani mengalahkan dunia. Karena seseorang kalau sudah ditunggangi dunia, ditumpai bondo, dia akan jadi budaknya harta. Tapi kalau manusia yang pilih tanding, manusia yang bijak, dia akan naik di atas dunia ini. Jadi dunia itu jadi taklukannya. Satu ketika dia sudah netepi wajib, mau kembali ke hadirat Tuhan, dia dengan tenang dan santun, seakan-akan kematian adalah sebuah peristiwa yang memaniskan, peristiwa yang amat sangat manis. Dari itu jabaran kami kurang lebihnya demikian. Apabila ada kurangnya atau tidak cocoknya dengan pemirsa YouTube, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian wedaran dari kami. Rahayu.